Hi Talkers, welcome back. Hai Talkers, kenalin dengan Ginta dan Izati di sini yang akan memandu jalannya podcast kali ini. Oh iya nih Talkers, gimana kabar kalian di rumah? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Dan pastinya saya bersama narasumber dan tim juga dalam keadaan sehat dan telah mengikuti protokol kesehatan. Jadi pada We Talk kali ini kami akan mengangkat tema strategi marketing. Nah Talkers, ada yang tahu nggak sih strategi marketing itu seperti apa? Bentuk dan wujudnya itu kayak apa sih? Daripada penasaran terus, yuk langsung aja kita kupas tuntas bersama narasumber kita kali ini, yaitu Mas Rey. Halo Mas Rey, apa kabar? Halo. Halo Mas Rey, di sini aku Izatir dan ini rekan saya juga Genta. Bisa saya hai dulu Mas ke kamera yang sini sama yang sini. Sebelumnya perkenalan dulu kali ya. Iya, boleh. Mau silakan kenal dulu Mas Rey. Aku Reza Rim, biasanya teman-teman panggil Rey sih. Oh gitu. Kalau boleh tahu Mas, sebenarnya Mas Rey asli orang Jember atau gimana atau pindahan atau? Kebetulan born and raised in Jember sih. Wah ini Jember Pride teman-teman. Jember mana? Cek Jembernya. Cek Jembernya ya, oke. Oke, tadi tidak ada kenalannya sama Mas Rey. Ya udah. Oke, sekarang langsung saja kita kenalan sama Mas. Boleh nggak sih Mas? Boleh. Kak, boleh tahu nih bagaimana sejarah terbentuknya kafe semu sampai bisa berdiri dan terkenal di kalangan Gen Z. Dari awal banget ya. Long story short, Boleh. semu tuh sebenarnya aku nggak berniat buat bikin semu gitu. Jadi awalnya karena aku suka masak, aku suka ngide gitu loh di rumah, kayak bisa diem kan. Terus juga suka konten anaknya gitu loh kebetulan. Terus jadi pas waktu masak-masak terus ngonten, ternyata banyak dari beberapa temen yang tertarik buat sama masakanku kayak gitu. Dan kebetulan di Jember nggak ada kayak smoothie terus healthy snack gitu di Jember kan. Terus beberapa temanku itu pada minta gitu. Terus akhirnya banyak yang minta, akhirnya aku mikir juga kalau misalnya 1-2 nggak apa-apa ya, itu sampai 10 orang gitu. Dari yang awalnya minta terus pada iri yang lainnya gitu. Terus akhirnya aku decide buat ya jualan online gitu. Gitu sih. Terus pas awal jualan online tuh alhamdulillahnya rame lah. Terus banyak gojek, akhirnya di rumah tuh pada antri gitu kan. Jadi kayak orang tua aku juga memikirkan ke depannya juga kan. Biar enak juga Gojek ngambilnya, dan kadang tuh ada mbak-mbak yang sampai nunggu lama kan kasihan gitu kan. Jadi kayak kita bikinin space buat mereka nunggu atau bisa makan di tempat kayak gitu loh, dine in gitu. Saya bikinlah tempat gitu. Dan awalnya tuh bukan mikir ke arah cafe gitu loh, jadi kayak cuman tempat buat pengambilan makanan. Dan kebetulan di depan rumah gitu sih. Berarti memang kan awalnya dari hobi masak, hobi ngonten juga ya kan. Terus hingga pada akhirnya berkesempatan untuk kayak berkesempatan punya ada waktu gimana kalau enggak kita buat aja nih gitu. Benar. Dan kebetulan di depan rumah ya Mas ya kafenya itu. Iya, pas kebetulan rumah sih. Oke. Gitu. Dan Mas ngomong kafe semu itu kan, nama dari kafe semu itu sendiri itu ada artinya nggak sih Mas? Atau jangan-jangan ada filosofi tersembunyinya ya? Sebenarnya sih kalau bicara masalah artinya itu nggak ada artinya sih. Cuman kayak kemarin karena semuanya itu serba dadak ya, jadi kayak bingung namanya apa, semu karena smoothie jualannya, jadi ya udah semu gitu lah. Oh gitu. Terus kayak enak didengar aja semu. Oke. Awalnya tuh aku kira kayak semu itu kayak mungkin ambil dari bahasa-bahasa yang zaman dulu, bahasa jadul gitu loh Mas. Kayak O sama E gitu kan. Semu atau semue nih bacanya gitu. Aku kira itu kayak bahasa-bahasa jadul gitu. Enggak. Oh, ternyata emang dari smoothie ya? Iya, smoothie. Semu. Ya. Oke. Sebenarnya konsep dari semu itu sendiri apa sih Mas? Dan yang menginspirasi Mas itu apa sih? Memiliki bisnis F&B.
apa enggak kayak bisnis yang lain kayak clothing atau yang lain gitu Mas? Awalnya karena apa ya, yang menginspirasi aku karena aku dari pribadiku sendiri dulu aku sempat vegan sih, sempat suka masak-masak yang nggak ada yang orang jual kayak gitu. Di sini kan susah ya cari yang vegan, paling nggak kayak capcay kayak gitu aja Iya, kan, iya. bukan yang aneh-aneh atau kayak yang emang proper dimakan kayak gitu. Ya itu sih. Terus dari situ akhirnya aku memikirkan juga ternyata antusias orang-orang itu dari researchku dari sosial media aja sih. Dari situ kelihatan kayak ternyata banyak juga yang tertarik kayak gitu sih. Terus juga siapa sih yang nggak suka buah kayak gitu sih. Oh iya ya. Jadi kayak makanya kayak beberapa ingredientsku itu aku jarang pakai sirup, gula pun kayak pakai madu kayak gitu sih. Karena lebih tasty aja menurutku kayak gitu. Berarti emang dari kebiasaan diri sendiri karena ingin Benar, yang hidup sehat lah gitu ya, dari salad ya kan di menu-menunya ya Mas Iya ya. benar-benar. Di semua. Oke, terus kalau saya dengar nih ya Mas, teman-teman ini banyak nih Mas yang dengar katanya semua ini Hawaii vibe banget gitu loh Mas. Terus kayak Bali banget deh gitu. Itu ada mungkin ada cerita nggak sih Mas di balik itu? Sebenarnya ada sih. Oh ya boleh diceritakan Mas. Boleh. Awalnya sih kalau soal konsep ya, itu malah aku nggak apa ya, aku tuh nggak realize kalau itu bakal arahnya ke Bali vibe gitu. Karena kalau sebenarnya konsep dari Semu sendiri itu sustainable materials gitu. Materials. Jadi kayak zero waste, kayak aku tuh kebanyakan dari bahan-bahanku itu barang bekas kayak pakai seng-sengan kayak gitu. Terus kayak kayu-kayunya pun itu aku nggak beli kayu atau apa, jadi kayak yang kayu yang udah bongkaran atau apa aku bikin lagi kayak gitu sih. Dari situ. Terus mungkin kalau misalnya dari Balinya itu karena apa ya? Mungkin yang teduh-teduh gitu loh Mas, kayak di luar itu kan. Iya. Mungkin karena aku juga dulu sempat sering ke Bali kayak gitu karena orang tua aku sempat kerja di sana gitu. Jadi apa ya? Soulnya dapat ke sana gitu. Gitu. Nggak sih gitu. Emang pernah sih ke Semu beberapa kali gitu kan. Dan itu memang benar-benar kayak yang materialsnya tuh yang emang unik-unik gitu, dari kayu-kayunya, terus vibes-nya juga kayak Bali-Bali banget gitu loh Mas. Iya. Gitu sih. Boleh itu dari Mas kasih tahu ke Tolpes yang ada di rumah kalau mungkin mereka mau berdiri mau ngebuka bisnis F&B juga. Itu yang pertama kali disiapin yang harus bilang itu apa sih Mas? Yang pertama ya, first harus niat sih. Niat yang awalnya niat. Terus yang kedua, jangan maksain ego sih. Kalau misalnya dari personally kalian sendiri itu apa ya, soulnya kalian suka F&B ya udah go for it. Tapi kalau misalnya di fashion atau apa jangan maksain karena sekarang lagi gemparnya F&B bisnis kayak gitu. Sebenarnya bukan soal itu sih, tapi lebih ke tahu diri sendiri aja kayak gitu arahnya kemana. Itu pasti kalau misalnya kalian passionate ke arah itu pasti lebih apa ya? Lebih enak menjalaninya gitu ya Mas. Karena ini memang jalanku kan gitu ya Mas ya. Iya, benar-benar. Berarti memang kalian Talkers yang ada di rumah itu harus tahu passionnya apa, identitas diri kalian itu apa teman-teman gitu. Dari Mas Ray sendiri hobinya itu masak ya kan. Terus jadi enak ngejalanin bisnisnya gitu. Benar. Terus untuk selanjutnya ke strategi marketing. Mas Ray. Gimana sih caranya Mas Ray menebak harga pasar yang tepat dan gimana sih strateginya Mas Ray itu ngelola bisnisnya itu di masa pandemi seperti sekarang ini? Oke, jadi kalau misalnya strategi marketingku sendiri apa ya, lebih ke personal branding sih. Itu awalnya personal branding itu. Terus kedua kalau harga pasar, jujur awalnya aku nggak expect harus aku nulis harga pasarku berapa dan lain-lain. Harga pasar tuh harga jualku nggak sih? Iya. Itu nggak yang rinci banget gitu enggak? Enggak. Awalnya karena mendadaknya tadi itu ya aku bikin Semu pun itu kayak cuman semingguan lah buat bikin menu itu seminggu. Kayaknya emang menarik banget nih Talkers Gitu. dari Mas. Dan itu buatnya seminggu. Tapi kalau bangunannya enggak lah. Oh iya dong, kalau bangunannya Mas seminggu langsung jadi. Karena awalnya juga itu kan buat tempat
space buat orang pada bungkus mau take away gitu loh, sama gojek tadi. Cuman kok teman-teman nganggapnya aku mau ke arah kafe gitu loh. Terus akhirnya dari seminggu itu aku akhirnya mikir keras juga kayak mau jualan minuman apa ya, kan nggak mungkin kayak cuman jualan makanan aja, pasti orang minum gitu loh. Ya dari sana sih. Terus dari situ aku mengira-ngira aja kayak ini pantasnya dijual berapa gitu. Nggak yang bener-bener rinci ngitung HPP kayak gitu-gitu nggak. Oke. Itu sih. Sebenarnya ada kepikiran nggak sih Mas kalau nebak harga nih kan, waktu target harganya itu ini kira-kira kemahalan nggak ya untuk harga Jember ini kemahalan nggak ya gitu? Ada kepikiran takut nggak sih Mas untuk harganya segitu? Pasti sih. Oke. Iya pasti. Ada banget itu. Sorry, aku singgung lagi ya. Nggak apa-apa. Soalnya aku menurutku kayak beberapa minuman yang kayak 25.000 dan 20 itu kayak buat mahasiswa agak sedikit pricey gitu loh. Kan? Terus apalagi karena dengan apa ya, produkku sendiri itu ingredientsnya kayak mahal gitu loh, kan dari buah-buah, fresh ingredient semua gitu loh. Dari itu kayak akhirnya aku bikin kayak minuman sharing gitu, pernah nggak tahu kayak sharing, jadi kayak agak gede dia di jar, tapi biasa sharing ke temennya, jadi berdua gitu. Iya tahu. Ya itu kayak gitu. Oke, jadi itu bisa dikatakan kayak apa ya, strategi gimana caranya harga 25.000 itu bisa dibuat bersama gitu ya Mas ya, sharing gitu lah. Oke. Harga mahasiswa. Jadi 25.000 itu bisa dibagi tuh. Jadinya kayak harga mahasiswa juga gitu. Iya benar. Dengar-dengar ya Mas selain kafe semua tadi, Mas ini baru buka bisnis baru ya kalau nggak salah namanya. Benar. Betul Mas? Benar. Nah, kan kebanyakan para pengusaha itu buka bisnis baru karena adanya omset yang lebih, dan mereka itu memutarkan uang mereka untuk membuka bisnis baru yang lain. Apakah itu juga yang menjadi alasan Mas yang membuka bisnis baru Liku itu tadi? Iya sih, alhamdulillahnya iya. Gitu. Berarti bisa dikatakan dari awal semu yang iseng-iseng kayak nggak expect bisa sebesar ini gitu. Sampai sekarang bisa buat lagi nih Mas Ray buat kafe baru yang namanya Liku. Iya benar Liku. Jadi ada semu dan ada Liku berkembang. Yes, maybe this is a last question. Kan pastinya setiap pengusaha itu kan punya produknya masing-masing. Yeah. Mereka berusaha biar bisa bersaing dengan produk yang lain, bahkan bisa mengungguli biar ya di atasnya yang lainnya lah Mas gitu kan. Itu gimana sih biar produk kita itu dilirik sama konsumen? Biar konsumen itu lebih milih produk kita daripada produk yang lain. Lebih contoh kayak kafe ya. Itu lebih nongki ke kafe ini aja, jadi kafe itu mungkin dari segi apanya gitu Mas. Kelebihannya gitu. Itu balik lagi ke taste sih, taste-nya kalian juga. Kayak misalnya kalian bikin produk, ini tuh sebenarnya mungkin setiap orang juga pernah kayak exploring ke tempat-tempat atau apa. Jadi tahu lah, saya kalau mau kalian bikin produk itu, kalian bikin dari yang kalian pernah explore itu kalian lebih menarik gak? Kalau misalnya itu lebih unggul, harusnya berani sih kayak gitu. Oh gitu. Memang awalnya gitu. Tergantung dari konsumennya juga sih ya Mas ya. Iya benar. Konsumennya lebih suka yang seperti apa gitu ya kan? Lebih tahu gitu. Sudah dari Jatri apakah ada tanya lagi buat Mas Ray? Aku rasa udah cukup jelas. Oke Mas Ray, mungkin Mas Ray bisa memberikan wejangan atau motivasi kepada talkers yang ada di rumah, terutama bagi mereka yang ingin berbisnis, yang ingin membuat bisnis. Apa ya? Saranku sih buat kalian-kalian, buat talkers nih ya. Apa ya? Terus semangat sih pastinya, terus semangat, terus niat nih yang paling penting yang pertama, jangan cuma diwacanain aja, jangan cuma semangatnya aja, jangan cuma diomongin aja, tapi dilakuin. Dan yang selanjutnya juga kalian harus tahu diri kalian tuh lebih ke apa nih bisnisnya kayak gitu. Lebih mengerti diri kalian sendiri lah, itu arahnya kemana itu. Terus jangan takut buat gagal, jangan takut buat trial error, pasti di suatu perjalanan itu pasti masih ada rintangan lah, ada lika-likunya gitu.
Iya sih. Percaya kalian pasti sampai sih gitu. Oke, berarti harus diingat ya teman-teman kayak gini tuh ini wejangan dari pemilik kafe ya yang tadi udah berkembang kafenya. Jadi kalian harus yang pertama itu punya niat. Terus itu kalian juga harus tahu identitas diri kalian. Dan jangan lupa yang ketiga, talk less, do more. Seperti itu teman-teman. Sedikit bicara, banyak aksi. Benar. Ya. Dan buat para talkers yang ada di rumah, jangan lupa untuk Like, comment, share, and subscribe. Karena subscribe itu gratis loh. Oke, see you on the next podcast. Bye-bye. Bye.